Selamat pagi sahabat Ragam. Selama 30 menit ke depan Ragam Indonesia kembali hadir menemani aktivitas pagi Anda dengan serangkaian informasi yang menarik dan tentu saja unik dari berbagai daerah di Nusantara khas Ragam Indonesia. Langsung saja berikut kami hadirkan untuk Anda. Sahabat Ragam, Provinsi Aceh merupakan provinsi paling barat di Indonesia dan terkenal dengan sebutan Kota Serambi Mekah. Aceh ternyata juga menyimpan aneka kuliner tradisional yang unik dan jarang kita dengar. Ada apa saja? Berikut berbagai sajian kue tradisional khas Aceh yang unik dan patut Anda coba. Yang pertama adalah kue penaju atau kue bunga kayu. Kue yang berbentuk bunga ini merupakan kue tradisional khas Aceh yang bercita rasa manis. Bahan utama untuk membuat kue penaju ini adalah tepung beras ketan. Untuk membuatnya cukup sederhana. Pertama-tama campur telur dengan tepung kanji, kemudian aduk hingga merata dan adonan sedikit mengembang. Selanjutnya masukkan bahan utama kue yaitu tepung beras ketan. Kemudian uleni semua bahan hingga tercampur merata dan kalis. Setelah itu adonan dibentuk menyerupai bunga daun yang lurus dan melengkung. Agar dapat dibentuk daun, adonan sebelumnya dipilin secara memanjang. Baru kemudian dibentuk menjadi kue berbentuk bunga yang cantik seperti ini. Proses selanjutnya adalah memberi sedikit warna pada kue dengan menggunakan pewarna makanan agar tampilannya lebih menarik. Adonan yang sudah dibuat lalu digoreng menggunakan minyak yang tidak terlalu panas. Ini bertujuan agar kue dapat matang secara merata dan mengembang sempurna. Untuk menambah rasa manis kue penaju ini, ditambahkan gula pasir dengan cara dimasak menggunakan tambahan sedikit air. Setelah gula pasir mencair dan mengental, masukkan kue penaju hingga gula pasir menutupi semua permukaan kue. Selanjutnya, kue dijemur dan diangin-anginkan sebentar saja agar gulanya lekas mengering. Selanjutnya, kue siap dikemas dalam bungkusan kecil seperti ini. Tiap kemasan terdapat 2 buah kue penaju yang dijual dengan harga Rp3.000. Kue ini sudah tersebar di berbagai toko oleh-oleh di sekitar Aceh Besar dan Kota Banda Aceh. Kue khas berikutnya adalah kue boi. Kue ini merupakan kue tradisional yang bercita rasa manis dan mempunyai keunikan dalam pembuatannya. Untuk membuatnya juga menggunakan alat-alat yang sederhana dan tradisional. Pertama-tama, telur dikocok hingga mengembang, kemudian masukkan gula pasir dan tepung terigu secukupnya. Agar kue lebih wangi dan berwarna menarik, dapat ditambahkan perasan air pandan seperti ini. Selanjutnya, adonan siap dimasak dengan cetakan khusus. Agar tidak lengket, cetakan dioleskan minyak sayur terlebih dahulu. Tahap memasak dan membakar kue boi ini sangat unik, yaitu dengan menggunakan periuk tanah sebagai tempatnya. Untuk bara apinya menggunakan sabut kelapa yang diletakkan pada bagian bawah dan atas periuk tanah. Hal ini bertujuan agar kue boi dapat matang secara merata. Nah, sahabat Ragam, kue boi siap dikemas dalam kantong yang berisi 10 buah. Untuk kue boi berukuran besar dijual dengan harga Rp10.000, sedangkan kue boi berukuran kecil dijual dengan harga Rp8.000. Bagi masyarakat Aceh, kue boi ini biasa dijadikan pelengkap dalam budaya minum kopi dan akan sangat pas kalau kopinya adalah kopi khas Aceh seperti ini. Sungguh nikmat tiada tara. Ada lagi nih sahabat, yaitu kue timpan. Sajian kue tradisional yang berbalut daun pisang ini memang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Aceh. Untuk membuatnya cukup mudah. Kue timpan berbahan dasar tepung ketan.
Namun saat ini, kue timpan dapat diaplikasikan dengan tambahan aneka buah-buahan seperti labu kuning, pisang, hingga pepaya. Selain menambah cita rasanya, buah-buahan ini juga sangat baik untuk tubuh karena mengandung banyak gizi dan mineral di dalamnya. Selanjutnya, buah yang dipilih sebagai tambahan adonan dimasak hingga hancur dan menjadi lembek. Tambahkan juga gula pasir agar lebih manis. Berikutnya masukkan tepung ketan, kemudian aduk dengan menggunakan tangan hingga adonan tercampur merata dan kalis. Untuk melengkapi kue khas Aceh ini, maka kue timpan akan diberi isian manis yang disebut srikaya. Eits, jangan salah ya sahabat, srikaya yang dimaksud ini bukanlah buah srikaya yang sering kita jumpai, tapi adonan yang terbuat dari campuran gula, telur, santan, dan jinten halus, yang dimasak hingga berubah tekstur menjadi mengental dan berubah warna menjadi coklat. Berikutnya, adonan yang sudah jadi kemudian dibungkus dengan daun pisang yang sebelumnya sudah diolesi minyak sayur terlebih dahulu. Kemudian isi terlebih dahulu kue timpan ini dengan adonan srikaya yang sudah dibuat tadi. Barulah kukus kue timpan ini hingga matang. Nah sahabat ragam, kue bertekstur kenyal dan manis ini biasa disajikan masyarakat Aceh dalam upacara adat ataupun peringatan hari besar masyarakat Aceh. Masih ada lagi nih sahabat, kue selanjutnya adalah kue badar rotek. Kue tradisional Aceh yang satu ini memiliki cita rasa manis dan gurih. Dalam masyarakat Aceh, nama kue badar rotek berasal dari bahan pembuatannya. Bada yang berarti halua atau gula merah dan rotek yang berarti kacang hijau. Seperti namanya, badar rotek adalah kue yang terbuat dari campuran gula merah cair dan tepung kacang hijau. Untuk membuat kue badar rotek ini, pertama-tama gula merah dicairkan terlebih dahulu. Selain membuat kue menjadi berasa lebih manis, gula merah cair ini juga berfungsi sebagai perekat adonan, sehingga lebih mudah untuk menyatu dan gampang dibentuk. Selanjutnya campurkan gula merah cair bersama tepung kacang hijau. Untuk tambahan rasa dapat ditambahkan garam secukupnya. Kemudian aduk dan uleni dengan menggunakan tangan hingga adonan menjadi kalis. Proses selanjutnya adalah memipihkan adonan yang sudah kalis seperti ini. Kemudian potong adonan menjadi bentuk jajaran genjang. Sebelum digoreng, dibuat dahulu adonan luar sebagai pembungkus kue badar rotek yang terbuat dari campuran telur, tepung terigu, dan sedikit kapur sirih. Kapur sirih ini bertujuan agar rotek menjadi renyah dan garing. Agar tampilan lebih cantik dapat juga ditambahkan pewarna makanan sesuai selera. Proses selanjutnya adalah tahap penggorengan. Tidak butuh waktu lama untuk menggoreng kue badar rotek yang tipis ini. Cukup goreng selama sekitar 2 menit saja dan kue badar rotek sudah siap dinikmati. Dalam kemasan ukuran 1 mika kecil, kue badar rotek dijual dengan harga Rp12.000 saja. Selain garing dan renyah, kue tradisional ini juga memiliki cita rasa manis dan gurih yang unik, yang berasal dari campuran manis gula merah dan gurihnya kacang hijau. Selanjutnya adalah kue musekat. Panganan tradisional khas Aceh yang satu ini memiliki tekstur lembut dan rasanya yang manis. Rasa manis ini didapat dari buah nanas yang digunakan dalam pembuatannya. Untuk membuat kue musekat ini, pertama-tama kita siapkan perasan sari air jeruk dan buah nanas yang sudah diparut, hingga teksturnya menjadi halus dan lembek. Tahap selanjutnya adalah memasak gula pasir hingga menjadi cair dengan menggunakan tambahan sedikit air putih. Kemudian dicampurkan bersama tepung terigu lalu diuleni hingga tercampur merata. Kemudian adonan dimasak menggunakan wajan yang cukup besar seperti ini. Setelah tepung sedikit mengental, tambahkan juga kuning telur secukupnya. Selanjutnya masukkan juga parutan nanas dan perasan air jeruk ke dalam wajan. Sebagai penambah rasa agar lebih gurih dapat juga ditambahkan margarin secukupnya. Setelah adonan kue musekat ini matang, tempatkan ke dalam loyang besar seperti ini. Tahap
Selanjutnya adalah pembuatan hiasan. Butuh keahlian dan ketelatenan untuk membuat beragam hiasan dalam kue musekat ini. Beragam hiasan seperti bunga dan kerucut akan semakin mempercantik tampilan kue musekat ini. Musekat memiliki filosofi tersendiri yang kemudian menempatkannya ke dalam kasta tertinggi kue tradisional khas Aceh. Kue ini memiliki makna sebagai kue penghormatan dan penyambutan untuk tamu. Penyajian kue ini biasanya dihadirkan pada saat-saat tertentu, seperti dalam upacara pernikahan dan hari raya besar seperti Idul Fitri. Kemudian yang terakhir adalah kue ade. Sahabat, kue ade ini berbahan dasar utama singkong sebagai bahan utamanya. Cara membuatnya, sebelumnya singkong diparut hingga halus. Selanjutnya singkong diayak hingga didapat singkong yang benar-benar sudah halus. Kemudian tiriskan agar kandungan airnya berkurang. Selanjutnya adalah pembuatan adonan dengan mencampur berbagai bahan seperti gula pasir, telur, dan singkong yang sudah dihaluskan. Agar kue lebih terasa gurih, tambahkan santan secukupnya. Selain rasa original, ada juga varian rasa yang dapat ditambahkan bahan lain, seperti wortel, durian, atau coklat. Setelah itu adonan kue ade yang sudah ditempatkan ke dalam loyang, selanjutnya dipanggang ke dalam oven yang bersuhu kurang lebih 300 derajat selama 50 menit. Kue yang sudah matang akan bertekstur padat dan tidak lembek lagi. Kue ade yang tanpa bahan pengawet ini dapat bertahan selama 2 hari. Untuk satu loyang kecil dihargai Rp16.000 dan untuk satu loyang besar dihargai Rp30.000. Bagaimana sahabat ragam? Unik dan sangat menggoda lidah Anda, bukan?